Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita bahas topik yang sering diremehkan, tapi bisa berakibat fatal, dehidrasi. Banyak yang mengira dehidrasi itu cuma haus, padahal tubuh punya banyak sinyal unik saat kekurangan cairan, dan sering kita abaikan. Kita akan bongkar 10 tanda tubuh Anda sudah masuk level dehidrasi parah, dari yang umum sampai yang aneh, lengkap dengan penjelasan ilmiah yang mudah dipahami. Kenali tanda-tanda ini lebih awal, supaya Anda bisa bertindak sebelum terlambat. Siapkan segelas air putih, dan mari kita mulai. Tanda pertama, mulut kering dan lengket. Mungkin kamu pernah merasa bibir seperti menempel, atau lidah terasa berat bergerak. Ini adalah sinyal awal yang sering diabaikan banyak orang. Ini bukan cuma bibir pecah-pecah, tapi sensasi mulut seperti gurun Sahara. Setiap kali menelan, rasanya seret dan tidak nyaman, bahkan kadang sampai sulit bicara. Saat tubuh kekurangan cairan, produksi air liur menurun drastis. Air liur yang cukup penting untuk menjaga mulut tetap bersih dan segar. Kalau berkurang, bakteri jadi mudah berkembang biak, menyebabkan bau mulut yang mengganggu. Mulut kering bukan cuma bikin tidak nyaman, tapi juga bisa memicu sariawan, radang gusi, bahkan infeksi. Luka kecil di mulut jadi lebih lama sembuh, dan risiko infeksi meningkat. Menurut alodokter.com, mulut kering kronis bisa meningkatkan risiko kerusakan gigi. Gigi jadi lebih rentan berlubang karena air liur yang berfungsi melindungi gigi tidak cukup. Cara mencegahnya? Minum air secara teratur. Jangan tunggu haus. Biasakan minum air putih setiap beberapa jam, meski sedang sibuk. Bawa botol minum kemanapun Anda pergi. Jadikan seperti smartphone, nggak boleh ketinggalan. Dengan begitu, kamu selalu ingat untuk minum, dimanapun dan kapanpun. Minum sedikit demi sedikit sepanjang hari jauh lebih baik daripada langsung banyak. Tubuh lebih mudah menyerap cairan, dan mulut tetap terjaga kelembapannya. Ingat, haus itu sudah tanda tubuh mulai dehidrasi. Jangan tunggu sampai tenggorokan kering atau bibir pecah-pecah baru minum. Mulut kering adalah alarm berikutnya. Kalau sudah terasa, artinya tubuh benar-benar butuh cairan secepatnya. Jadi sebelum alarm makin keras, segera minum air. Jangan tunggu sampai gejala makin parah dan mengganggu aktivitas. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi investasi kesehatan jangka panjang. Mulut sehat, tubuh pun lebih bugar, dan terhindar dari berbagai penyakit. Yuk, biasakan minum air cukup setiap hari. Lanjut ke tanda kedua yang lebih personal. Tanda kedua yang harus Anda waspadai adalah memperhatikan warna urin Anda setiap hari. Mungkin terdengar sepele, tapi warna urin bisa menjadi petunjuk penting tentang kondisi kesehatan tubuh Anda, terutama soal kecukupan cairan. Urin yang sehat biasanya berwarna kuning pucat, hampir bening, menandakan tubuh Anda cukup terhidrasi dan ginjal bekerja dengan baik. Namun, jika warnanya berubah menjadi kuning tua atau bahkan kecoklatan seperti teh manis, itu adalah tanda tubuh Anda mulai kekurangan cairan. Warna ini muncul karena tubuh berusaha menghemat air. Ginjal Anda terpaksa memekatkan urin agar tetap bisa membuang racun, meski air yang tersedia sangat minim. Proses ini membuat urin jadi lebih gelap. Urin yang gelap bukan hanya sekadar warna, tapi juga sinyal dehidrasi serius yang tidak boleh diabaikan. Biasakan untuk selalu cek warna urin setiap kali ke toilet, terutama di pagi hari saat tubuh baru bangun dan cairan tubuh sedang minim. Semakin pekat warna urin Anda, itu berarti tingkat dehidrasi semakin parah, dan tubuh Anda benar-benar membutuhkan asupan cairan segera. Jika Anda terus mengabaikan tanda ini, risiko terkena batu ginjal akan meningkat. Batu ginjal bisa menyebabkan nyeri hebat dan masalah kesehatan serius lainnya. Jadikan toilet sebagai laboratorium pribadi Anda. Setiap kali buang air kecil, manfaatkan kesempatan ini untuk memantau kesehatan tubuh sendiri. Jika urin Anda tampak gelap, segera minum air putih yang cukup, hingga warna urin kembali normal dan tubuh terhidrasi dengan baik. Ingat, tubuh selalu memberi sinyal lewat berbagai cara, termasuk lewat warna urin. Tinggal kita mau peka dan mendengarkan atau tidak. Setelah memahami sinyal dari urin, mari kita lanjutkan dengan mengenali tanda-tanda dehidrasi dari kulit kita. Yuk, cek organ terbesar kita, yaitu kulit, untuk memastikan tubuh tetap sehat dan terhidrasi. Tanda ketiga. Cek kulit Anda. Kulit adalah cermin kesehatan tubuh kita dan seringkali jadi alarm pertama kalau ada yang salah. Perhatikan baik-baik, apakah kulit Anda terasa berbeda dari biasanya? Apakah lebih kering,
kusam, atau bahkan terasa gatal. Kulit sehat itu kenyal dan elastis, berkat air yang cukup di dalam tubuh. Air membantu menjaga kelembapan alami kulit, membuatnya tampak segar, bercahaya, dan terasa halus saat disentuh. Saat tubuh kekurangan cairan, air diambil dari kulit untuk organ vital. Akibatnya, kulit jadi kering, kusam, dan kehilangan elastisitas. Permukaan kulit bisa terasa kasar, bahkan mudah mengelupas. Kadang, meski sudah pakai pelembab, kulit tetap terasa kaku dan tidak nyaman. Ini tanda bahwa masalahnya bukan di luar, tapi dari dalam tubuh. Coba tes cubit di punggung tangan. Kalau kulit lambat kembali, itu tanda dehidrasi. Tes sederhana ini bisa jadi petunjuk penting untuk tahu kondisi hidrasi Anda. Kulit kering bukan cuma soal penampilan, tapi juga rentan iritasi, gatal, bahkan infeksi. Kulit yang tidak cukup air lebih mudah rusak dan sulit memperbaiki diri. Dehidrasi bikin kerutan muncul lebih cepat, bisa bikin Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Kulit yang sehat dan terhidrasi adalah kunci awet muda. Hidrasi sejati datang dari dalam, bukan cuma lotion. Lotion hanya membantu di permukaan, tapi air yang Anda minum bekerja dari dalam sel-sel kulit. Minum air cukup adalah cara paling efektif menjaga kulit tetap sehat, kenyal, dan bercahaya alami. Jangan remehkan kekuatan air putih untuk kecantikan kulit Anda. Sebelum buru-buru beli skincare mahal, pastikan kebutuhan air Anda sudah terpenuhi. Kulit yang terhidrasi akan lebih mudah menerima manfaat produk perawatan. Dari kulit, kita naik ke kepala, sumber pusing yang sering salah dikira. Siap lanjut ke tanda berikutnya? Jangan lewatkan, karena studi alimenti sinyali penting. Tanda keempat, sakit kepala. Banyak yang langsung minum obat, padahal seringkali penyebabnya simpel, kurang minum. Otak kita duduk 5% air, dan saat dehidrasi, cairan otak berkurang, menekan reseptor rasa sakit. Sakit kepala akibat dehidrasi biasanya makin parah saat bergerak. Coba ingat, kapan terakhir minum? Kalau urin gelap dan Anda banyak berkeringat, kemungkinan besar dehidrasi. Solusinya, minum air perlahan. Biasanya sakit kepala akan mereda dalam 30-60 menit. Jangan cuma andalkan obat, atasi akar masalahnya. Dari kepala, kita kerasa lemas di seluruh tubuh. Tanda kelima, lemas dan kurang energi tanpa sebab jelas. Dehidrasi, bahkan ringan, bisa bikin tubuh lemas walau tidur cukup. Air penting untuk metabolisme dan mengubah makanan jadi energi. Dehidrasi juga bikin darah lebih kental, jantung kerja ekstra, energi cepat habis. Kalau bangun tidur sudah lemas, bisa jadi karena kurang minum, bukan mimpi buruk. Lelah ini adalah cara tubuh menghemat energi saat krisis cairan. Minum air sebelum aktivitas penting, jangan tunggu lelah baru minum. Energy drop, isi ulang dengan air bukan kafein. Sekarang kita bahas sensasi dunia berputar. Tanda keenam, pusing atau keliengan saat berdiri. Dehidrasi menurunkan volume darah, sehingga tekanan darah turun saat Anda berdiri. Akibatnya, otak kekurangan oksigen sesaat muncul sensasi dunia berputar. Ini disebut hipotensi ortostatik, dan dehidrasi adalah salah satu penyebab utamanya. Jangan anggap remeh, bisa bikin jatuh dan cedera. Cara mencegah gerakan kaki sebelum berdiri, dan pastikan minum air cukup sepanjang hari. Tubuh butuh cairan agar tekanan darah stabil. Dan salah pusing kita mencancarkan yang macet. Tanda ketujuh, sembelit. Air membantu melunakkan feses dan melancarkan pencernaan. Saat dehidrasi, usus besar menyerap air sebanyak mungkin. Feses jadi keras dan susah keluar. Kalau ke toilet harus bawa novel, itu tanda kurang minum. Sembelit kronis bisa sebabkan wasir, luka anus, bahkan sumbatan usus. Minum air sebelum makan dan konsumsi serat dari buah serta sayur. Jangan biarkan sistem pembuangan Anda macet hanya karena lupa minum. Dari usus, kita ke sendi dan otot. Tanda ke-8, nyeri sendi dan otot. Tulang rawan di sendi kita 80% air. Dehidrasi bikin bantalan sendi menipis, gesekan meningkat, sendi jadi nyeri. Otot juga butuh air untuk kontraksi dan relaksasi. Dehidrasi bikin otot mudah kram. Sendi bunyi kretek-kretek, bisa jadi bukan umur, tapi kurang minum. Minum air sebelum, selama, dan setelah aktivitas fisik. Hidrasi adalah pelumas sendi dan bahan bakar otot. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Dari nyeri fisik, ke kesertian sauna hati. Tanda ke-9, suasana hati mudah berubah, gampang marah, cemas, atau sulit konsentrasi. Otak sangat sensitif terhadap kekurangan cairan. Dehidrasi bisa bikin mood drop dan konsentrasi menurun.
Penelitian membuktikan, dehidrasi ringan saja bisa bikin emosi tidak stabil. Kalau tiba-tiba jadi galak, jangan-jangan bukan karena bos, tapi karena kurang minum. Jadikan minum air bagian dari rutinitas kerja atau belajar. Saat stres, ambil jeda untuk minum air, bukan buka media sosial. Dari emosi panas, kita ke suhu tubuh yang benar-benar panas. Tanda ke-10, demam ringan atau badan terasa panas. Dehidrasi parah bisa bikin tubuh kepanasan karena sistem pendingin alami gagal bekerja. Tanpa cukup cairan, tubuh tidak bisa berkeringat dan membuang panas. Akibatnya suhu tubuh naik, bahaya jika dibiarkan. Heat stroke bisa terjadi jika dehidrasi tidak segera diatasi. Minum air saat cuaca panas atau saat demam sangat penting untuk menurunkan suhu tubuh. Jangan remehkan hubungan antara air dan suhu tubuh. Air adalah termostat alami kita. Itulah 10 tanda tubuh Anda mungkin sedang dehidrasi parah. Sinyalnya banyak, sering tersembunyi di balik keluhan sepele. Jangan tunggu haus baru minum, jadikan minum air putih sebagai kebiasaan harian. Bawa botol minum kemanapun Anda pergi, investasi kesehatan paling murah. Jika gejala berat atau tak membaik setelah minum, segera konsultasi ke dokter. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang terdekat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.